Tahun 2014 saya divonis dokter saya kena sakit bronkitis dan asma. Awalnya saya sering batuk-batuk, kemudian sakit hingga dada, perut, kepala saya. Setiap kali makan apapun selalu keluar karena batuk yang saya alamin begitu menyiksa dan begitu kalau orang bilang grog-grog sampai seperti itu. Hampir setiap malam saya nggak bisa tidur. Kemudian saya datang ke seorang dokter. Dokter memberikan saya obat-obatan yang tidak murah gitu. Salah satunya obat yang disemprotkan setiap kali saya mengalami batuk. Pergi kemana-mana saya selalu nebeng sama temen, nggak pernah mengendarai motor lagi karena ketika saya mengendarai motor kena angin dan akhirnya saya mulai batuk-batuk lagi. Saya tidak mandi dengan air dingin lagi, saya mulai merawat tubuh, saya minum vitamin, makan yang bergizi dan istirahat, tidur hingga setiap harinya lebih dari 10 jam setiap hari. Mungkin akhir-akhir hidup saya tuh seperti ini gitu. Tapi semua pertolongan Tuhan, banyak doa-doa dari teman-teman, orang-orang seiman, jemaat, gereja, mereka selalu membantu dalam doa. Hingga suatu hari saya sembuh, kemudian tahun 2016 justru yang saya nggak sangka, bapak saya justru mengalami hal yang sama dengan yang saya alamin. Akhirnya karena dia sudah sesak nafas, nggak bisa bernafas, awalnya memang dia adalah perokok aktif. Dan saya langsung bawa dan larikan ke RSUD di Ambarawa. Dan obat-obatnya hampir sama dengan yang saya konsumsi selama tahun 2014 itu. Obat-obat semprot, obat-obat yang dihisap, dan itu juga nggak murah gitu. Bahkan bapak harus menghirup oksigen, dan oksigen itu juga nggak murah, 15 menit sampai 45.000. Dan itu luar biasa buat kami karena kami bukan orang yang berada, bukan orang yang berkecukupan, orang yang duitnya banyak. Justru saat itu saat yang menantang buat iman kami untuk kami terus sembuh. Hari lepas hari bapak makan, kami meningkatkan imun tubuhnya, minum vitamin, makan makanan yang bergizi dan istirahat cukup. Dan suatu hari kami terpaksa harus tinggal di Ungaran, di sebuah pegunungan. Di situ kami tinggal, kami baru tahu bahwa di sini kami awal-awalnya kok jauh ya tempat ini, jauh dari kota, ada di tengah hutan, nampaknya seperti itu. Namun yang terjadi justru selama 3 tahun ini kami sudah tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan yang semahal-mahal itu lagi. Ketika kami mulai radang di tenggorokan kami mulai blender jus, kami mulai minum-minum herbal. Kami jarang, hampir tidak pernah ke dokter dengan sakit batuk ataupun asma itu. Puji nama Tuhan, dan setiap hari kami ada di sini selama 3 tahun. Kami seperti seorang mahasiswa STT, kami di sini wajib membaca firman Tuhan sehari 2 pasal. Kami merenungkan, kami mendengarkan khotbah-khotbah, kami membaca buku rohani. Itu yang kami lakukan selama kami ada di sini. Dan kami seperti sedang mengalami terapi selama 3 tahun di tempat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita, dan Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita saat kita menyandarkan dan saat kita bersandar sama Tuhan. 3 tahun yang lalu, kami sungguh bersyukur bapak saya boleh dibaptis kota ini di Ungaran, di Gereja Sindoro, dan persis 3 tahun ini kami bisa merayakan Paskah sekalipun dalam keadaan yang berbeda di Ungaran ini. Dari Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saya merasa bahwa ketika wabah penyakit Corona COVID-19 yang ada di luaran sana, yang sedang melanda seluruh dunia, kami justru berdoa sama Tuhan dan semoga mereka yang mengalami hal yang serupa, mirip-mirip yang kami alamin, mungkin lebih parah dari kami,
mereka boleh mendapatkan penanganan yang baik, mereka boleh bisa meningkatkan imun yang baik seperti yang kami alamin di tempat ini. Mereka membaca firman Tuhan, mereka membaca sesuatu yang baik, mereka merenungkan, menyanyikan lagu-lagu yang indah. Jadi itu bisa meningkatkan imun tubuh mereka. Kemudian mengkonsumsi vitamin, berjemur di pagi hari, menjaga kebersihan. Kami yakin semua yang kami alami ini merupakan seizin Tuhan, bahwa kami semakin mengerti arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan yang terus menggema dan merema dalam hidup kami, dan kami terus akan bersandar kepada Tuhan.